yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Kita lanjut masalah zikir bersama diceritakan di Sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma, sesungguhnya beliau berdua, syahida, menyaksikan beliau berdua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau berdua menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidak duduk suatu kaum, yadhkurunallaha, yang mana kaum tersebut berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikata, kecuali malaikat mendampingi orang-orang yang berzikir tersebut, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan para malaikat menaungi dengan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun terhadap kaum tersebut sakinah, anteng, tentram, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah dengan bangganya menyebut kaum tersebut di hadapan para malaikat. Jadi ketika ada satu kaum berzikir kepada Allah, makanya di sini disebut dengan redaksi kaum. Jadi orang berzikir, sekelompok orang berzikir. Ketika ada sekelompok orang muslim berzikir kepada Allah, ini akan turun rahmat dan sakinah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum tersebut. Dan Allah dengan bangganya menyebut kaum tersebut di hadapan para malaikat. Jadi kita kalau kumpul di masjid, dimanapun berada, kita kumpul berzikir kepada Allah, itu ada sekelompok malaikat mendampingi kita. Makanya ketika kita berzikir bersama-sama, insyaallah akan tenang pikiran kita, rahmat akan turun, dan malaikat mendampingi kita dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi dasar bahwasanya zikir bersama itu bukan fitnah. Zikir bersama memang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berdua menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seperti itu, la yaq'udu qaumun, tidaklah satu kaum duduk bersama, yadhkurunallaha, yang mana kaum tersebut berzikir kepada Allah. Jadi kita jangan ragu ketika kita berkumpul untuk membaca zikir kepada Allah. Tidak usah ragu dan tidak usah takut dikatakan berbuat yang tidak pernah dilaksanakan maupun diperbuat oleh Rasulullah SAW. Walaupun umpama Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal tersebut, beliau pernah berkata bahwasanya la yaq'udu qaumun. Dikarenakan hadis terdapat tiga bagian, ada af'al, ada aqwal, ada ikrar. Walaupun beliau umpamanya tidak pernah mengerjakan suatu pekerjaan, tapi beliau pernah bersabda la yaq'udu qaumun, dan itu juga masuk dalam ranah hadis. Jadi jangan benturkan antara af'al ya Nabi, aqwal ya Nabi, dan ikrar Nabi. Ketika ketiga-tiganya itu pernah
diucapkan ataupun dikerjakan ataupun ditetapkan oleh baginda Rasulullah, termasuk kita juga melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal seperti halnya kita doa dzikir bersama sudah sholat, Nabi tidak pernah. Tapi Nabi pernah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah. Ini baginda Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah duduk satu kaum yadhkuruna Allah yang berzikir bersama. Walaupun umpama Nabi tidak pernah mengerjakan, tapi beliau pernah bersabda seperti itu. Bahkan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah menyaksikan bahwasanya beliau bersabda, la yaqudu qaumun. Jadi kita jangan khawatir dikatakan fitnah dikarenakan tidak pernah dikerjakan Nabi, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Dikarenakan apa? Rasulullah bersabda, dan sabda beliau juga termasuk hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya ketika Nabi kalau sudah sholat tidak pernah doa bersama. Carilah hadis di depan umpama. Tapi beliau pernah bersabda bahwasanya la yajtami umalahun, tidaklah berkumpul suatu kelompok. Ini sabda Rasulullah. Walaupun Nabi tidak pernah melaksanakan doa setelah sholat umpamanya. Kan kadang ini yang dibentur-benturkan. Kaum Rasulullah dibenturkan dengan apa Rasulullah. Jangan kerjakan ketika Nabi tidak pernah mengerjakan. Padahal beliau pernah bersabda, la yajtami umalahun, tidaklah berkumpul satu golongan yang mana salah satunya berdoa, fayad'u ba'duhum fayu'ammu ba'duhum, dan yang lainnya mengaminkan, illa ajabahumullah, kata Rasulullah. Tidaklah berkumpul satu kaum ataupun suatu golongan yang mana yang satunya berdoa dan lainnya mengaminkan doa tersebut. Apa kata Rasulullah? Illa ajabahumullah. Ini ketika dibenturkan antara afal pekerjaan Nabi dan sabda Nabi sendiri, kan tidak layak. Dikarenakan hadis itu ada 3, hadis amal, hadis fi'liyah, hadis qauliyah, sunnah ikrar. Penetapan Rasulullah, Rasul tidak pernah melakukan, Rasul tidak pernah bersabda, tapi beliau pernah mengikrarkan, menetapkan bahwasanya hal tersebut bagus. Jadi jangan bentur-benturan ketika kategori hadis ataupun kategori sunnah, jangan dibentur-benturkan terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dari sekarang ini apalagi yang meriwayatkan Sahih di Sahih Muslim, bahwasanya tadi kita sebutkan, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa kecuali hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Dari keutamaan zikir bersama, di situ akan kita dibarengi oleh malaikat. Di situ akan turun rahmat, dan di situ akan dinaungi rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan di situ ketika kita ada umat Islam ataupun satu kaum berzikir bersama, wa nazalat alaihimus sakinah, akan tenang kita. Dan inilah yang menjadi hujjah bolehnya kita berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan.
Sekarang kita akan menerangkan masalah zikir itu terkadang boleh dengan hati wa yakunu bil lisan, dan juga kadang bisa dengan lisan. Mak manut kita senangnya, mak manut kita lemahnya ketika berpikir nak apa dengan hati ataupun lisan, sama-sama boleh. Nak dilihat dengan hati tidak diucapkan boleh. Pamannya la ilaha illallah ketika dengan lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah boleh dengan berzikir dengan hati? Boleh. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, yaku adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Sekarang wal afdalu minhu maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Mana yang lebih afdal di antara keduanya tersebut? Lebih afdal mana? Zikir dengan qalbi atau zikir dengan lisan? Di sini diterangkan maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Jadi yang lebih utama ketika kita berzikir, menghadirkan zikir tersebut di hati, otomatis atau sekaligus di lisan. Di lisan kita melafalkan zikir-zikir kepada Allah, di hati juga kita hadirkan zikir tersebut, la ilaha illallah. Di hati kita tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua-duanya harus dihadirkan yang lebih utama. Di lisan kita melafalkan zikir kepada Allah, di hati juga kita menghadirkan kalimat yang diucapkan oleh lisan kita. Fa ini tasawwur ala hadhihi bil qalbu afdalu. Ketika kita ada dua pilihan, fal qalbu afdalu. Apakah kita mau zikir dengan lisan? Apakah kita mau berzikir dengan hati? Ketika dikasih pilihan, al-qalbu afdal. Jadi ketika kita ingin berzikir, apa mau dengan lisan ataupun dengan hati, ketika fa ini tasawwur alaihima, fa ini tasawwur ala ahadihima fal qalbu afdal. Ketika dikasih pilihan apakah ingin berzikir dengan lisan ataupun hati, al-qalbu afdal. Berzikir dengan hati lebih utama. Tapi jangan dibentur-benturkan antara lisan dengan hati. Apakah nak dengan hati ya boleh, berzikir dengan lisan juga boleh. Tapi ketika ingin dikasih pilihan di antara keduanya, fal qalbu afdal. Tsumma yang bagi ayyudraka dzikru bil lisani ma'al qalbi khaufan min ayyudanna bihi ar-riya. Tsumma yang bagi moko kali-kali atas liukyo ayyudraka opar kita tinggal wong dzikru dzikir bil lisani kalau lisan ma'al qalbi samertane hati khaufan krana wedi min ayyudanna saking arbitodin sono wong bihi kalau zikir ar-riya ing-riya. Dan tidak sepantasnya kita meninggalkan zikir dengan lisan serta hati dikarenakan takut dikatakan riya oleh seseorang. Umpamanya kita berzikir dengan lisan, hati juga mengatakan zikir tersebut la ilaha illallah, lisan keras, hati juga berzikir kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan zikir yang pernah kita zikirkan. Jangan pernah meninggalkan zikir yang biasa kita lafalkan dikarenakan takut ada sangkaan dari manusia dikatakan riya. Kita umpamanya kita melazimah, kita sudah biasa berzikir keras, di hati juga berzikir, ditinggalkan dikarenakan takut disangka riya sama Allah. Ini tidak boleh. Dikarenakan biar dikatakan khusyuk, padahal kita terbiasa melafalkan zikir, hati juga melafalkan.
suatu hari dia berhenti berzikir kepada Allah dengan lisannya, dikarenakan bukan sudah berzikir lagi, la ilaha illallah walhamdulillah subhanallah. Aku berhenti sekarang berzikir, takut dikatakan ria. Tidak boleh. Ada persangkaan dari diri kita seperti itu, tidak boleh. Ketika kita sudah melazimkan zikir kepada Allah, baik itu melalui lisan ataupun hati, lanjutkan. Jangan ada perasaan takut dikatakan dia sama orang. Dikarenakan apa? Imam Fudail kemarin menerangkan bahwasanya an-natarkal amali li ajli nasliyahu. Kata beliau, bukan mengerjakan sesuatu dikarenakan manusia yang dikatakan dia. Sebaliknya meninggalkan satu amalan karena ditakutkan dikatakan dia orang. Nah, hal tersebutlah yang dikatakan dia, kata Imam Fudail bin Iyad. Meninggalkan amal dikarenakan orang, bukan mengerjakan sesuatu pekerjaan ingin dikatakan ataupun ingin dipuji oleh seseorang yang dikatakan dia, bukan, kata Imam Fudail. Sebaliknya meninggalkan suatu amalan karena takut dikatakan oleh orang, takut disangka orang itu, maka itulah yang dikatakan dia menurut beliau. Kan biasa kalau dia biar dipuji sama orang, biar dikatakan dermawan, memenuhi kita sedekah secara terang-terangan pada orang, takut ada sanjungan pujian, dan pujian tersebut kata bukan Imam Fudail bukan masuk dia. Meninggalkan satu amalan itulah yang dikatakan dia ketika li'ajlin nas. Kebiasaan sholat ke masjid, pada suatu saat dia tidak sholat dikarenakan takut dikatakan dia amat seorang. Dari situlah yang masuk dia, katanya Imam Fudail bin Iyad. Bukan mengerjakan sesuatu untuk dipuji orang, itu bukan dia. Ketika mengerjakan sesuatu untuk pujian manusia, bukan dia lagi, termasuk syirkun, kata Imam Fudail. Ini sebaliknya. Jadi ketika kita beramal, tidak usah pikir ke wong nak ngomong apa terserah. Kita biasa sholat di masjid, nak dikatakan cak macam, nak dikatakan alim, terserah wong. Dikarenakan takut apa yang dikatakan Imam Fudail, ketika meninggalkan sesuatu amalan dikarenakan orang, itu masuk dia. Jadi kita jangan ambil pusing. Terserah wong nak ngomong apa, yang penting kita anteng dengan apa yang kita kerjakan. Sholat, biasanya bersih-bersih masjid, silakan bersih-bersih di mana, ngomong apa, wong masuk aluan bersih-bersih masjid, terserah. Jangan peduli apa yang dikatakan orang. Kakek wong tersebut tidak membantu kita di akhirat. Amalan kita ni lah. Pak RT tiap subuh ke masjid terus, terserah itu Pak RT, tidak usah peduli. Kewajiban. Tidak usah peduli. Terserah masyarakat yang ngomong, warga yang ngomong apa hijau. Bukan bahasa soalnya menyebarkan hijau apa itu berarti. Yang ini juga ngomongnya memang perlu. Ketika pimpinan membuat uswatun hasanah, perlu. Jadi ketika ada masyarakat jinggu Pak RT-nya rajin ke masjid, dengan sendirinya masyarakatnya malu Pak RT baik ke masjid terus, walaupun bulan puasa kamu ya. Entah dia dapat
barokahnya bulan Ramadan lagi terus lanjut berarti. Iya. Enggak usah takut. Beri jual apa? Nak ngomong apa silakan. Walau fatahal insan alaihi babul mulahadatin nas wal ihtirazu min tatruki dununihim al-batilah la nusaddu alaihi aktar abwabil khair wa dayya ala nafsihi sayyidan adiman min muhimmatid din wa laysa hadha tariqatul arifin. Walau fatahal insano, seandainya manusia itu dibuka alaihi ingat sedikit bermulah hadatin nas terhadap pintu-pintu pertemuannya dengan manusia. Seandainya manusia ini dibuka tentang zikir, maka orang tersebut akan luar biasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wal ihtiraz min tatarruqi dununihim al-batilati la nusaddu alaihi aktar abwabil khairi. Jadi ketika kita sudah rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apa yang dikatakan manusia. Wa dayya ala nafsihi sayyidan aliman bi muhimmatid. Ketika seorang tersebut meninggalkan menyia-nyiakan zikir kepada Allah atas dirinya sendiri, maka orang tersebut seperti hanya meninggalkan dari apa-apa yang dipentingkan dalam agama ini. Dikarenakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan rasa antang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah akan membuat hati kita anteng, akan menjadikan hati kita tidak was-was ketika kita melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, dan diceritakan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allah anha saking Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Beliau adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi sahabat Rasulullah otomatis sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebanyakan riwayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Siti Aisyah, karena kan dikarenakan beliau masih muda. Namanya masih muda, banyak bertanya ketika ada apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan beliau. Bahkan sampai hubungan pribadi beliau ditanyakan. Dikarenakan masih muda. Makanya jarang Siti Khadijah radhiyallahu anha menceritakan hadis-hadis seperti ini. Kalau beliau apapun ditanyakan, dikarenakan masih kecil tadi. Apalagi beliau juga putri dari sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Jadi apa-apa yang dikerjakan Rasulullah sampai beliau bangun tidur, sampai hubungan intim beliau dengan beliau ditanyakan. Dan situlah mengapa Siti Aisyah radhiyallahu anha banyak menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya qala, beliau bersabda, nuzilat. Siti Aisyah berkata, nuzilat hadhil ayat
ayat ini diturunkan wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha fid du'a. Wala tajhar lan ojo amban terenono sira bi sholatika wala tukhafid biha. Jangan mengeraskan doa, wala tukhafid juga jangan sampai menyamarkan doa. Jadi ketika kita berdoa jangan terlalu dikeraskan, juga jangan disirkan. Jadi harus setengah-setengah. Menurut ya Allah, bangun saking mintanya kepada Allah dikeraskan, ya Allah kasihanilah saya harta yang banyak umpamanya sampai oke. Biar didengar tidak boleh. Allah tidak, walaupun di dalam hati Allah masih dengar. Juga jangan sampai minta, pokoknya setengah-setengah. Jangan terlalu dikeraskan, juga jangan disirkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Maaf ya, tapi boleh dalam hati juga boleh, karena kan doa termasuk di ini. Ketika kita jadi imam, yo dengarkan terhadap makmumnya, jangan berdoa tidak diaminkan oleh makmumnya ketika tidak didengar oleh makmum. Dan harus melihat kondisi. Jadi kondisional, ketika kita menjadi imam, ketika berdoa ya makmum harus dengar. Walaupun makmum sendiri tidak dituntut mengerti apa yang didoakan oleh imam. Agar utama kita tidak ngerti, tidak ngaminkan. Tidak mungkin seorang imam minta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang juga terhadap makmumnya. Amin terbaik. Oke, utama kita tidak paham apa yang diaminkan oleh imam, yang didoakan oleh imamnya, kita tidak amin. Insya Allah imam tidak mungkin minta dalam mana pun kami dikasih bala, tidak mungkin. Makanya makmum kata itu apa dia ngamin ke kita tidak ngerti apa yang diminta oleh imam, kan? Amin terbaik. Imam meminta terhadap Allah, kita mengaminkan, dan disitulah letaknya rahmat dan wasiat humul malaikat tadi. Ketika ada makmum dan imam berdoa, disitulah ada malaikat yang membaik bersama kita, dan sakinah turun wa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Faslun iklam anna fadilatat dzikri ghairu munhasiratin fit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Anna fadilatat dzikri, sesungguhnya fadilahnya zikir, ghairu munhasiratin, tidak terbatas fit tasbih, di dalam tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Jadi zikir tidak terbatas hanya di tasbih, juga zikir tidak terbatas tahlil, juga zikir tidak terbatas di tahmid baik. Jadi zikir itu luas. Mentang-mentang kita baca Al-Quran tidak dikatakan zikir. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW tidak dikatakan zikir umpamanya. Padahal zikir ini ghairu munhasiratin, tidak terbatas di tasbih, tidak terbatas di tahlil, tidak terbatas di tahmid, juga tidak terbatas di takbir. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi ta'ala. Bahkan setiap amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan taat, bahwa maka amalan tersebut dikatakan dzikirul lillahi ta'ala. Setiap amalan yang kita kerjakan dengan dasar taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu tidak berupa tahlil, tidak berupa tahmid alhamdulillah,
tidak berupa Allahu Akbar, itu semuanya masuk dalam kategori zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran, masuk zikir kepada Allah. Kita baca selawat, selawat apa baik? Tidak terbatas apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaifa nusolli, bagaimana saya bersolawat terhadap sampean Rasul. Kata sahabat, Rasul bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat tidak terbatas di situ. Solawat yang kita sebutkan tadi adalah solawat Ibrahimiyah yang biasa kita sebut ketika kita tasyahud akhir. Umpamanya kita membaca redaksi selawat yang lain dengan apa yang disampaikan Rasulullah, apakah masuk selawat? Termasuk selawat. Makanya para habaib, para ulama kita, para masyayikh kita menciptakan ulama, nariya ada selawat, nah, boleh dipakai selawat itu. Ketika kita cuma terdoktrin atau cuma terbatas di selawat itu sama halnya mengecilkan arti selawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu luas. Tola al-badru alaina, itu termasuk selawat. Semua yang diciptakan oleh para masyayikh kita berjanji termasuk selawat. Ya Nabi salam alaik. Nah nanti pada zaman Rasul nanti yang selawat yang berbunyi redaksinya, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Tapi itu diciptakan oleh para ulama untuk memberi kemudahan terhadap umatnya untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga terbawa dengan apa yang disampaikan saudara kita yang memang tidak setuju dengan selawat kita. Mengapa tidak baca selawat yang langsung waris dari Rasul? Dikarenakan ketika kita membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak bisa dilakukan umpamanya, kan ada yang seperti itu. Saking bencinya terhadap redaksi selawat yang beda dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal membaca selawat bagaimanapun redaksinya boleh. Dikarenakan apa? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat apa boleh. Sama halnya ketika kita berzikir, jangan terbatas di tasbih. Subhanallah, subhanallah, baca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid alhamdulillah, wa takbir dan takbir Allahu akbar. Jangan terbatas di situ yang dinamakan zikir. Zikir itu luas. Kita membaca Al-Quran juga termasuk dzikirul lillah. Kita membaca sholawat termasuk dzikirul lillah. Kita membaca kitab-kitab termasuk dzikirul lillah. Kama qala Sayyid Ibnu Jubair radhiyallahu anhu wa ghairihi minal ulama. Itulah yang apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairihi dan lainnya Sa'id bin Jubair minal ulama, dari beberapa ulama yang mengatakan tasbih itu luas, tidak terbatas di tasbih. Zikir itu luas, tidak terbatas di tasbih, tidak terbatas di tahlil, tahmid dan takbir. Semua amalan yang kita bisa membuat kita ingat terhadap Allah itu dinamakan zikir. Apapun kita lagi masak sambil menyebut nama Allah dalam hati, itu masuk zikir. Kita gendong anak sambil ingat terhadap Allah, sambil baca selawat gendong anak, tidak sambil menyanyi. Kalau ibu milenial kan beda, gendong anak sambil nyanyi.
Ketika kita mana sambil nyanyi itu bukan zikir terhadap Allah, tapi ketika gendong anaknya sambil membaca sholawat, sambil membaca ayat Al-Quran, biar angkat anaknya itu termasuk dzikirul billah. Waqala atau rahimahullah jalisul dzikri ia majalisul halal wa haram. Kaifa tastahi wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tatluqu wa tahijju wa asbah dzalik. Bahkan Imam Atha mengatakan majlis zikir yang dikatakan kumpulan orang berzikir itu hiya majlisul halal wal haram. Kaifa tastari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tatluqu wa tatluqu wa tahijju wa asbah dzalik. Bagaimana orang membeli, bagaimana orang berjual, bagaimana orang sholat, bagaimana orang berpuasa, bagaimana orang nikah, bagaimana orang bercerai, bagaimana orang akan naik haji, dan semuanya ketika itu diterangkan di dalam satu majlis itu juga termasuk dzikirul billah. Jadi arti zikir yang sebenarnya adalah luas, tidak terbatas di yang 4 kita sebut tadi. Apapun yang kita kerjakan ketika kita taat terhadap Allah itu dinamakan zikir menurut para ulama, dan itu kita harus kerjakan karena ulama adalah warasatul anbiya. Faslun qala Allah